Baharudin Yusuf Habibie, yang lebih dikenal dengan B.J. Habibie, merupakan tokoh nasional kelahiran Parepare 25 Juni 1936 dan meninggal pada 11 September 2019. Pria lulusan Jerman ini menjabat presiden ketiga Indonesia dari 1 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Meskipun dalam waktu singkat, beliau mampu menghasilkan gebrakan dan inovasi dengan tetap menjaga semangat reformasi. Semangat reformasi ini juga mencerminkan nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas Habibie diuji sejak pertama kali menjabat presiden. Saat itu, Indonesia tengah menghadapi krisis moneter. Ia melakukan 3 hal strategis untuk memulihkan perekonomian negara. Pertama, anggaran pembangunan harus dilaksanakan secara efektif agar dapat mencapai target yang telah ditentukan. Kedua, mencegah kebocoran dan pemborosan anggaran. Ketiga, penggunaan anggaran harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya secara penuh. Selain itu, beliau mengubah pola pembangunan dari pusat ke daerah dengan menerbitkan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 20 Tahun 1999. Daerah-daerah diberi wewenang yang lebih luas dibanding masa sebelumnya dalam segi pemerintahan dan manajemen keuangan. Nasionalisme Bapak B.J. Habibie tercermin dengan membangun perusahaan pesawat terbang pertama di Indonesia, PT Industri Pesawat Terbang Nurtani atau IPTN, yang sekarang bernama PT Dirgantara Indonesia. berkali-kali mendapat tawaran kewarganegaraan lain dan mengembangkan teknologi serta jabatan tinggi di negara lain, tapi Habibie menolak dan tetap kembali ke Indonesia. Pesawat pertama yang diproduksi bernama N250 Gatotkaca pada 1995. Hingga saat ini, pesawat produksi PT Dirgantara Indonesia telah diekspor di berbagai negara. Dijuluki Bapak Demokrasi Indonesia, Habibie membuka keran demokrasi dengan berhasil menyelenggarakan pemilu raya multi-partai pertama kali di Indonesia dengan azas luber jurdil. Ia juga menerbitkan Undang-Undang Kebebasan Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang menghilangkan pembatasan pers pada masa Orde Baru. Habibie sebagai sosok yang menjunjung tinggi etika, usai menjabat presiden, ia tidak lagi ikut politik praktis. Habibie tidak pernah mengkritik pemerintah atau presiden penggantinya. Etika moral demokrasi dia pegang. Habibie tidak pernah mengubar pernyataan yang kontroversi atau menyerang pemerintah. Dia mengikuti tradisi para pemimpin dunia dari negara-negara maju, bahwa para mantan presiden itu tidak elok berbicara menyoroti pemerintahan sesudahnya. Kita dengan mudah mendapatkan informasi tentang beliau di Habibie Center, yaitu sebuah lembaga penelitian yang berupaya membangun demokratisasi di Indonesia berdasarkan integritas moral dan agama. Hal ini menunjukkan komitmen beliau dalam menjaga mutu. Selain itu, ia memiliki mentalitas sepeda. Filosofinya, jika menggunakan sepeda ketika berhenti maka akan jatuh. Begitu pula ketika berhenti bekerja maka kita akan mati. Umur 80 tahun, jiwanya masih seperti 17 tahun. Tidak akan pernah ada bedanya karena sebuah motivasi yang kuat untuk terus berkembang menjaga mutu terbaiknya. Untuk memberantas praktek KKN, B.J. Habibie mengeluarkan 2 undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mendasari berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi. B.J. Habibie merupakan suri tauladan dalam hal mengaktualisasikan nilai-nilai aneka. Dengan berbagai pencapaian dan perannya yang luar biasa bagi Indonesia, kisah hidupnya diangkat ke film layar lebar.